Hai, berjumpa kembali dengan kami, Cipta Kreasi TV. Pada kesempatan yang bagus ini, kita berada di Gedung Plaza Asia, Jalan Jenderal Sudirman. Hari ini luar biasa. Kami berkolaborasi dengan tim sendiri. Kebetulan tim ini biasanya menjadi host. Tapi kali ini, karena topiknya bagus dan sedang viral di Indonesia, dan kebetulan sahabat saya ini adalah mantan yang mempunyai otoritas untuk mengurus keluar masuknya orang ke luar negeri. Tentu pemirsa sudah nggak asing lagi dengan sahabat saya. Untuk mempersingkat waktu, saya akan perkenalkan sahabat saya, yaitu Bapak Inspektur Jenderal Polisi Purnawirawan Dr. Roni Franky Sompi SH.MH. Ya, Pak, silahkan Pak. Selamat siang Pak. Selamat siang Pak Boy. Cipta Kreasi TV Pak. Terima kasih. Selamat bertemu juga Pak Andreas. Ya, selamat siang. Ya. Saya sebetulnya pemirsa saya nggak terlalu banyak untuk menjelaskan beliau lah, karena mukanya, wajahnya beliau ini kan sudah tidak asing lagi di televisi kita. Tapi untuk remind, untuk hanya sebagai pengingat kepada pemirsa terhadap sahabat saya ini, Bapak Dr. Roni Sompi adalah purnawirawan polisi dengan pangkat terakhir Inspektur Jenderal, dan beliau ini pernah menduduki jabatan pertama sebagai Kadif Humas Mabes Polri, yang kedua adalah Kapolda di Bali. Dan yang paling penting nih, topik hari ini adalah yang berkaitan dengan jabatan terakhir beliau sebagai Direktur Jenderal Imigrasi. Ya, Pak Roni, sudah siap belum kita kulik nih? Ya. Saya betulan sama Pak Andres, saya tidak akan bertanya yang berat-berat, Pak. Mungkin Pak Andres yang akan bertanya yang berat-berat. Kalau saya, pertanyaan saya yang ringan-ringan aja, yang sedang viral di masyarakat. Kita santai ya Pak ya. Oke Pak Roni, pertanyaan viral masyarakat saat ini. Kita kan sekarang ini dalam waktu 2 minggu terakhir ini, ada istilah tagline kita adalah kabur aja. Kabur aja dulu. Kabur aja dulu. Nah, kebetulan nih Pak Roni punya pengalaman yang menarik. Coba saya ingin tahu, kenapa harus kabur dulu, Pak? Silahkan. Memang tagline kabur aja dulu ini sedang viral. Tentu ada latar belakangnya berkaitan dengan situasi dan kondisi di Indonesia saat ini tentunya. Tapi sebenarnya kabur aja dulu ini sudah pernah juga terjadi beberapa waktu yang lalu. Ya, misalnya kita lihat pengalaman tahun 1965 Pak, ketika ada perubahan kepemimpinan di Indonesia dari Orde Lama ke Orde Baru, banyak juga warga negara Indonesia yang kemudian memilih tinggal di luar negeri, bekerja di luar negeri. Tentu ini ada pertimbangan dari mereka. Termasuk juga yang sekolah pendidikan di luar negeri pada saat itu sebenarnya kan diharapkan mereka menjadi ahli di Indonesia. Tapi karena ada perubahan kepemimpinan nasional, kemudian mereka memilih situasi seperti itu. Nah, sekarang ini mungkin saja generasi milenial, generasi Z, mereka melihat ada peluang yang baik di luar negeri. Dan ini ada juga kebijakan pemerintah sampai membentuk Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia. Artinya kalau kita melihat secara positif, tagline ya, tagar kabur aja dulu
ini secara positif kita melihat, maka tentu pemerintah bisa berpikir bagaimana kita memberikan perlindungan, karena sudah ada undang-undangnya, kepada warga negara Indonesia yang ingin bekerja atau bersekolah, jelas itu ya, bekerja di luar negeri. Karena selama ini juga banyak pekerja migran Indonesia yang bekerja ke luar negeri. Nah, ini yang harus kita pikirkan bersama. Seluruh stakeholder yang berkaitan dengan pekerja migran Indonesia tentu bisa mengacu kepada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang bagaimana memberikan perlindungan bagi pekerja migran Indonesia, di mana ada 2 peraturan pemerintah yang menjadi dasar operasional untuk Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2020 ya, tentang bagaimana tata kelola pekerja migran Indonesia ini yang dilakukan atau ditugaskan kepada sebuah badan. Ini sesuai dengan undang-undangnya ya. Sebuah badan yang kemudian oleh PP itu disebut dengan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Itu pada tahun 2020 diberi nama BP2MI. Nah, sekarang ini BP2MI itu sudah menjadi sebuah kementerian, Pak. Kementerian P2MI, ya, Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Nah, bagaimana PP ini? Apakah sudah ada PP baru sehingga Kementerian P2MI ini juga bisa bekerja dengan pedoman yang jelas. Nah, ada satu lagi PP, yaitu PP nomor 59 tahun 2021 tentang bagaimana melakukan atau memberikan perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia. Nah, ini yang saya lihat bahwa perlindungan itu kalau diatur di dalam undang-undang, ada perlindungan pada saat rekrutmen, sebelum diberangkatkan ke luar negeri. Ini satu model perlindungan. Dan yang kedua, selama mereka bekerja atau ditempatkan di luar negeri. Yang ketiga, itu perlindungan ketika mereka kembali. Mereka kembali ke Indonesia. Nah, itu Pak Boy, jadi saya melihat bahwa kita harus melihat tagar kabur aja dulu itu secara positif. Karena apa? Ketika kita berpikir secara positif, maka bagaimana cara untuk memberikan dukungan, memberikan perlindungan ketika mereka akan keluar negeri. Begitu, Pak. Wah, jadi gini, sebetulnya ini banyak pertanyaan dari netizen. Ya. Ini kalau pertanyaannya pertanyaan bandel semua nih, Pak. Pertanyaan langsung dari netizen. Tapi sebelum saya nanya yang lebih pertanyaan-pertanyaan yang viral, mungkin Pak Andreas dulu yang mungkin yang lebih serius dulu lah. Silakan dulu Pak Andreas. Sebenarnya pertanyaan saya tidak terlalu serius, cuma saya ingin tahu, Pak. Iya. Mengapa pemerintah harus memberi perhatian kepada orang-orang yang mau kabur ini? Bukankah orang yang mau kabur ini kan memutuskan sendiri, dan itu sebenarnya merupakan tanggung jawab pribadi. Nah, apa alasan pemerintah dalam hal ini membuat peraturan ataupun ada undang-undang yang khusus melindungi para imigran ini yang akan bekerja di luar negeri? Apa, Pak, yang mendasarinya? Ya, pertama kan globalisasi itu tidak bisa dihindari ya, termasuk juga warga negara Indonesia. Oleh karena itu pemerintah tentu menyadari bahwa perlintasan manusia termasuk WNI ke seluruh dunia itu kan terbuka lebar, terutama untuk pendidikan, untuk melancong lah, untuk wisata. Ya. Yang mungkin menarik di sini ketika mereka ingin bekerja. Nah,
Ketika mereka ingin bekerja, berarti mereka itu akan mendatangkan devisa bagi negara kita, ya. Nah, pemerintah melihat bahwa perlu ada perlindungan kepada warga negara Indonesia yang ingin bekerja di luar negeri. Kan begitu, Pak. Nah, yang perlu diantisipasi adalah brain drain. Karena situasi brain drain ini justru banyak ahli-ahli kita yang belajar di luar negeri nggak mau pulang ke Indonesia, atau banyak ahli-ahli, pakar-pakar yang sudah belajar tentang ilmu pengetahuan dan teknologi, justru dia tertarik karena ada kesempatan bekerja dengan ya income, ya salary yang lebih memberikan kesempatan lah, kesejahteraan bagi keluarga. Nah, ini perlu diantisipasi oleh pemerintah juga. Nah, namun demikian, nah kita kembali kepada apa yang memang menjadi concern dari pemerintah, sehingga secara khusus ada Kementerian P2MI, ya. Sudah ada Kementerian Tenaga Kerja, Pak, ada Kemenaker kan, ya, tapi juga ada Kementerian P2MI yang khusus memberikan perlindungan kepada pekerja migran Indonesia. Nah, itu yang perlu kita dukung bersama, karena dua kementerian ini, Kementerian Tenaga Kerja maupun Kementerian P2MI, tidak bisa bekerja sendiri tentunya, Pak, karena ke negeri orang. Ada Kementerian Luar Negeri yang bisa memberikan dukungan, juga kementerian maupun lembaga lain yang memang punya keterkaitan untuk memberikan perlindungan. Gitu, Pak Andreas. Satu lagi ya, Pak Boy. Nah, ini terkait dengan isu itu, Pak. Ya. Isu ya kerjasama kita dengan Interpol. Kalau kita bicara Interpol kan isunya adalah human trafficking. Ya. Nah, ada kasus saya menangani, kebetulan saya juga seorang dokter, dan saya pernah bekerja sama dengan Rumah Sakit Polri untuk menangani pasien-pasien TKW, Pak, tenaga kerja wanita, kalau nggak salah dari Thailand. Dia korban kekerasan, Pak. Dan saya dikonsulin karena, mohon maaf dengan kata-kata yang vulgar, dadanya ini saya periksa dengan CT scan, ternyata sudah patahnya begitu banyak. Dan dia mengalami penganiayaan. Yang patah itu tulang rusuk ya? Iya, patah-patah tapi sudah nyambung, Pak. Karena itu sudah berapa bulan. Dan dirawat di Rumah Sakit Pusat Polri di Kramat Jati. Iya. Nah, bagaimana, Pak, peran pemerintah dalam hal ini mengantisipasi tadi itu? Bisa penganiayaan, bahkan mungkin penculikan orang dan sebagainya. Ya, ini pertanyaan yang sangat baik ini, Pak Boy, Pak Andreas. Memang selama beberapa tahun terakhir, terutama ada beberapa kejadian yang berkaitan dengan ya tindak pidana, bukan hanya penganiayaan. Tapi ini ada tindak pidana yang menjadi sumber malapetaka, yaitu tindak pidana perdagangan orang. Atau minimal tindak pidana penyelundupan manusia. Artinya, sindikat dan mafia internasional, tindak pidana perdagangan orang dan tindak pidana penyelundupan manusia ini bekerja sama dengan mafia atau sindikat yang ada di Indonesia untuk menunggangi para pekerja migran Indonesia yang akan keluar negeri untuk mereka tidak sesuai dengan prosedur, yaitu prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 maupun 2 PP yang tadi saya jelaskan. Nah, saya melihat bahwa ada dua hal yang perlu dilakukan, tidak hanya memberikan pertolongan seperti tadi yang Pak Andreas sampaikan, yang juga terkait dengan proses penegakan hukumnya, tapi juga ada upaya pencegahan. Nah, dua bagian ini saya melihat ada peran beberapa kementerian dan lembaga
yang perlu dioptimalkan. Pertama kita bicara pencegahan, Pak. Saya pernah ketika Dirjen Imigrasi, saya ajak kawan-kawan saya dari Direktorat Jenderal Imigrasi untuk bagaimana kita berperan secara konsep nawacita pada saat itu, kebijakan pemerintah, menghadirkan negara di setiap harapan perlindungan negara bagi warga negara Indonesia, yaitu ada dua sentuhan pekerjaan atau tugas dan fungsi dari Direktorat Jenderal Imigrasi pada saat itu, yaitu ketika pekerja migran Indonesia itu akan luar negeri harus diberikan paspor. Nah ini kan harus diantisipasi. Apakah mereka itu mau bekerja? Kalau mau bekerja, kenapa tidak dikoordinasikan dengan instansi yang betul-betul berkompeten, yaitu waktu itu adalah BP2MI dan Kemenaker. Ya. Nah yang kedua, sentuhan keduanya itu adalah ketika dia sudah dapat paspor, tapi belum memiliki visa untuk bekerja. Nah ini ketika dia sudah dapat tiket, karena perjalanannya hanya di sekitar ASEAN, kan bebas visa kunjungan, memang ada kemudahan, tapi mereka kan bukan melancong, tapi mau bekerja. Nah ini yang saya katakan tidak sesuai prosedur. Tidak sesuai prosedur ini yang sering ditunggangi oleh mafia perdagangan orang. Nah, di sini yang saya maksudkan, kementerian dan lembaga yang bisa bekerja sama untuk mendukung kinerja Kemenaker dan sekarang ini Kementerian P2MI, juga Kementerian Luar Negeri melalui Direktur atau Direktorat Perlindungan WNI, ya, tapi juga ada KBRI dan KJRI, ya, Kedutaan Besar Republik Indonesia dan Konjen Republik Indonesia di negara-negara sahabat yang memang mereka mengirim job order, Pak, job order dari perusahaan atau masyarakat di negara tujuan itu yang biasanya diserahkan kepada KBRI atau KJRI. Kemudian itu bisa juga diserahkan kepada perusahaan yang mengelola tenaga kerja di negara tujuan, tapi di negara kita juga ada perusahaan penempatan PMI, yaitu P3MI. Itu di undang-undang juga secara khusus disebutkan bahwa mereka resmi. Nah, kemudian mana lagi yang bisa memberikan dukungan kontribusi bekerja sama untuk pencegahan, yaitu tentu di mana kantong-kantong asal para pekerja migran Indonesia ini, yaitu di mana di desa kita bisa ada ketua RT, ketua RW, lurah, kepala desa, camat, kepala dinas tenaga kerja, kabupaten, kota maupun provinsi. Bagaimana gubernur, wakil gubernur, juga bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota yang baru sekarang ini, Pak, dilantik dan sudah melaksanakan retreat ini di Magelang. Nah, bagi mereka ini ada kesempatan untuk mendapatkan informasi tentunya dari siapa? Ya dari Kementerian P2MI tentang berapa sih kuota yang dibutuhkan untuk bekerja di negara A, B, dan C dan sebagainya. Jenis pekerjaan apa? Ini kan sesuai dengan job order, Pak. Nah, kemudian dari mana PMI yang bisa diambil, ya? Nah, ini pola kerjasama ini kan bisa meniru kerjasama ketika memberangkatkan jamaah haji, Pak, ke Tanah Suci, ya. Ini kan sudah ada kerjasama yang baik, Pak, antara Kementerian Agama, khususnya Direktorat Jenderal Perjalanan Haji dan Umroh. Bagaimana kuota itu sudah jelas. Jadi ketika kementerian sekarang ini sudah menjadi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang membawahi Direktorat Jenderal Imigrasi, ini kan bisa membantu pembuatan paspor itu lebih terarah.
Dan ketika mereka akan melintas di bandara internasional, pelabuhan internasional maupun perbatasan darat internasional itu, imigrasi sudah tahu karena nama-namanya sudah jelas. Nah, kerjasama ini juga kan perlu dilakukan. Nah, ada instansi terpusat yang juga bisa memberikan kontribusi kepada Kementerian P2MI maupun Kemenaker dalam hal memberikan perlindungan kepada pekerja migran Indonesia itu adalah kepolisian. Kepolisian itu selama ini yang dipikirkan itu oleh kementerian dan lembaga terkait maupun masyarakat itu selalu penegakan hukumnya kan, Bareskrim. Ternyata di bawah Mabes Polri itu ada 2 badan yang bisa melakukan atau memberikan kontribusi untuk pencegahan, Pak, yaitu Badan Intelijen Keamanan Polri, karena sampai di Polsek juga sudah punya bintara pengumpul bahan keterangan. Nah, mereka kan bisa kerjasama dengan ketua RT, ketua RW. Ketika ada informasi, Pak, ini ada rekrutmen P2MI, pekerja migran Indonesia yang akan keluar negeri, seperti yang baru ini terjadi, Pak. Modus operandinya itu bekerja di negara Malaysia, tapi ternyata mau dibawa kemana? Ke Kamboja, Pak. Ada 5 orang nih. Baru saja ada informasi ke saya karena 5 orang ini asal daerahnya sama dengan saya, sehingga mereka konsultasi dengan saya, ya. Nah, bagaimana Badan Intelijen Keamanan Polri ini juga bisa membantu melalui unsur terdepan di Polsek, karena hampir seluruh kecamatan di Indonesia ada Polsek. Yang kedua, Badan Pemelihara Keamanan Polri, Baharkam Polri itu punya Korps Bimas Polri yang membawahi tugas dan fungsi Bayangkara Pembina Kamtipmas. Itu ada di setiap desa, Pak, kelurahan. Nah, mereka ini biasanya yang bekerja sama dengan para lurah dan kepala desa. Ini bisa menjadi ujung tombak kita untuk mendeteksi manakala ada permainan mafia dan jaringan sindikat perdagangan orang yang menunggangi, memanfaatkan pekerja migran Indonesia yang masih awam. Mereka diberi kemudahan, biaya diberikan, Pak, bahkan orang tuanya juga dikasih uang panjar. Tapi persoalannya bagaimana cara bayarnya? Ketika mereka bekerja, gajinya dipotong, itu masih mending. Tapi kalau nggak dikasih sama sekali gajinya, bahkan dikendalikan oleh sindikat ini, kan ini bahaya, ya. Nah, ada satu lagi, Pak, yang bisa juga ikut berkontribusi, TNI, Pak. TNI itu punya Angkatan Darat, punya Babinsa di ujung tombak seluruh desa dan kelurahan. Bais TNI di bawah Panglima TNI itu punya ujung tombak, pelaksana intelijen di minimal setiap kecamatan. Nah, kalau mereka-mereka ini semua bekerja sama, maka upaya pencegahan bisa dilaksanakan dengan secara komprehensif. Ya, ini bicara pencegahan kejahatan. Nah, bagaimana dengan penegakan hukumnya, Pak? Tadi Pak Andreas menyampaikan ada yang dianiaya dan sebagainya. Nah, ini bagaimana setiap pekerja migran Indonesia ketika mereka sudah dilatih dalam balai latihan kerja, katakanlah sebelum mereka berangkat, di sana diberikan wawasan bagaimana mereka yang menyampaikan informasi untuk minta bantuan, pertolongan. Karena di luar negeri, di negara-negara sahabat kita, itu ada atase-atase yang bisa membantu. Atase imigrasi kalau memang ada di sana.
Paling tidak ada atase tenaga kerja, Pak. Terutama negara ASEAN itu ada atase tenaga kerja juga. Ada juga atase hukum. Nah, bagaimana informasi yang sudah dibuat secara website oleh Kemlu itu tersampaikan kepada calon PMI sehingga mereka punya link, ya, link untuk dia berkomunikasi, menyampaikan permohonan perlindungan dari pemerintah. Nah, ini yang saya lihat bisa kita lakukan. Artinya pemerintah kita, kementerian, lembaga di pusat, dan juga ujung tombaknya yang ada sampai di desa, termasuk pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota. Begitu, Pak Andreas. Nah, ya sekarang tadi kalau saya dengar nih terlalu berat, Pak, ya. Untuk rakyat, untuk netizen terlalu berat penjelasan. Nah, penjelasan terlalu berat. Jadi mungkin hanya untuk level-level tertentu nih yang bisa mengerti. Sekarang kita kembali yang ringan nih, Pak. Tapi ini lagi tagline yang sesuai dengan tema kita. Ini kan dalam waktu 1 bulan ini kan viral sekali masalah kabur aja. Ya, tadi kalau Bapak udah lihat dari berbagai macam sisi, dari segi peraturan, nah sekarang kita ambil contoh nih, yang ini sedang viral di semua sosial media, dibilang, pasti ada penyebab dong kalau orang mau keluar negeri. Nggak mungkin orang tiba-tiba langsung keluar negeri, pasti ada sesuatu yang nggak benar di sini. Kan kalau saya perhatikan nih dari sosial media, baik yang mainstream maupun yang non-mainstream, di sini cari kerja semuanya kan sulit, sekolah sulit, apa-apa sulit, ya kan? Udah gitu terlalu banyak peraturan, sehingga apa? Kalau ada beberapa selebritis yang dia tinggal di negara Eropa, dia bilang kalau di Indonesia ini ada masa pensiun umur sekian, terus misalnya untuk menduduki jabatan ini untuk harus minimal ya pendidikan di sana. Kalau di sana yang penting nawa itu. Yang penting dia mau kerja, badannya sehat. Misalnya dia mau kerja salah satu di gerai makanan ya. Contohnya kita ambil McDonald di Jerman, di Amerika. Biarpun dia usianya 70 tahun, bisa-bisa. Nah, sehingga tagline kabur aja yuk, itu kan dimulai dari kita. Artinya gini, dalam Undang-Undang Dasar kan pemerintah harus memberikan perhatian kepada masyarakat, memberikan pekerjaan, pendidikan yang cukup. Ini kan sulit. Nah, sekarang saya nih ingin ngajak Pak Roni bicara yang lebih santai aja dulu. Pemerintah nih, perhatikan nih, kalau bicara serius, mungkin orang berat. Kenapa sih sekarang ini? Intinya juga, kalau itu dibenahin aja, saya yakin Pak. Bahkan salah satu menteri di kabinet sekarang, Pak Prabowo yang minta supaya dia untuk jadi menteri di sini. Bu Sri Mulyani dulu Menteri Keuangan kan ditarik ke sini. Pasti ada sesuatu dong yang nggak benar. Silakan Pak, bebas sekarang. Ini forum bebas Pak. Silakan. Ini forum bebas, ini enak nih. Kalau ini pemirsa kayaknya lebih masuk gitu Pak. Silakan Pak Rodi. Jadi memang banyak warga negara Indonesia yang dengan perkembangan teknologi informasi sekarang ini justru melihat peluang mendapatkan kesempatan bekerja dengan cara mereka. Mereka menjadi konten kreator, kemudian bisa menikmati wisata, berkunjung ke beberapa tempat yang merupakan objek wisata di luar negeri, dan mereka menginformasikan ke kawan-kawannya, saudara-saudaranya di Indonesia. Dari situlah mereka mendapatkan monetize dan sebagainya. Dan ini Pak menjadi peluang sebenarnya untuk generasi Z yang sekarang ini mereka justru sejak lahir sudah hidup dengan teknologi informasi. Nah, apa yang tidak bisa diberikan oleh pemerintah dalam bentuk kesempatan bekerja secara formal
di kantor-kantor. Justru sekarang ini bekerja itu tidak harus duduk di belakang meja di kantor atau perusahaan-perusahaan ya, tapi dia bisa sambil bekerja, katakanlah yang sifatnya wira swasta Pak, UMKM, tapi jualannya sambil dia menggunakan teknologi informasi. Nah, bimbingan-bimbingan kepada mereka dalam bentuk ya menggunakan medsos saja, apakah Instagram, TikTok, Facebook, YouTube. Mungkin kalau generasi Z dia lebih senang dengan TikTok. Ya nggak sampai setengah menit itu. Tapi kalau dia sering, dia dapat nanti monetize-nya. Tergantung follower netizen yang buka. Ya, nah hati-hati terhadap ajakan dari para WNI yang sudah berhasil di luar negeri. Seperti ajakan, oh kalau di Eropa seperti mereka punya kemudahan. Ya, tapi kan kesempatannya juga tidak luas. Nah kita ini kan di Asia saja ada terbuka kesempatan bekerja sebagai nurse. Terutama di mana? Di Jepang Pak. Karena usia lanjut di Jepang itu cukup sehat, tapi mereka membutuhkan bantuan nurse yang untuk bukan seperti nurse di rumah sakit, tapi melayani secara khusus orang-orang tua di rumahnya. Nah, kita banyak pendidikan vokasi, baik SMK maupun politeknik Pak, ya, untuk menghasilkan para nurse, laki-laki kah, perempuan, yang bisa bekerja di luar negeri, terutama di negara-negara yang banyak usia lanjut seperti Jepang maupun Jerman. Tahun lalu, Kepala BP2MI melakukan latihan di BLK yang beliau bentuk. Beliau mengirim sekitar 200-300 pekerja di bidang kesehatan untuk pelayanan seperti ini. Jadi sebenarnya banyak informasi yang sudah disampaikan oleh pemerintah yang mungkin perlu didukung Pak oleh Kemkom Digi, ya. Karena dulu kan kita pernah punya Kementerian Penerangan. Sekarang ini sudah berubah namanya jadi Kementerian Komunikasi dan Digital. Nah, Kemkom Digi ini tidak punya ujung tombak di provinsi, kabupaten, dan kota. Tapi Pak Gubernur, Pak Bupati, dan Pak Wali Kota ini punya dinas komunikasi dan humasnya. Nah, bagaimana Kementerian P2MI dan Kemnaker memberikan informasi tentang job order tadi dan informasi tentang bagaimana menjadi pekerja migran Indonesia di luar negeri dengan kesempatan-kesempatan berkarya, memanfaatkan teknologi informasi misalnya atau yang lain. Yang jelas Pak, dari pengalaman beberapa pekerja migran Indonesia yang keluar negeri, kemudian mereka berhasil, ternyata ada kelebihan dari PMI kita di luar negeri, terutama untuk pekerjaan yang informal Pak, pekerjaan di rumah, pekerjaan sebagai nurse juga, sikap melayani terhadap majikannya itu luar biasa, sentuhannya bagus. Nah, kelebihan inilah yang dipoles dengan kemampuan kerja yang sesuai Pak dengan kebutuhan kerja di negara-negara tujuan bekerja, itu sesuai dengan job order. Nah, dengan demikian kolaborasi antara semua stakeholder dan pemerintah ini akan mengurangi celah-celah bagi sindikat-sindikat
yang mau memanfaatkan. Karena kurang informasi, mereka masuk. Banyak, Pak. Tadi kan Bapak mencontohkan yang di Eropa. Nah, ada jebakan-jebakan Batman yang juga menggunakan kemampuan mereka yang di bidang IT ini untuk bekerja di negara-negara yang bukan menjadi negara tujuan untuk bekerja, yang ditetapkan oleh Kemenaker, Pak, terutama. Yaitu justru di negara ASEAN. Thailand, Kamboja, Myanmar. Nah, ini harus waspada. Yang tadi saya jelaskan itu ada 5 orang. 3 membatalkan berangkat, melarikan diri. Nah, ini kabur aja dulu itu justru kabur aja dari cengkeraman. Ada juga ini bisa jadi tagar. Ya, kabur aja dulu dari cengkeraman sindikat, Pak. Dia sadar, dia lari, Pak, dari tempat penampungan. Yang 2 berangkat, Pak. Sebenarnya tujuannya bukan ke Kamboja, tapi ini berangkatnya ke Kamboja. Nah, ini bisa menjadi hal yang perlu diantisipasi bersama, Pak. Ya kalau kita bicara masalah ini tuh nggak bakal habis ya. Nggak bakal habis. Sampai mungkin Idul Fitri juga masih terus ya masalah ini. Tapi sebelum kita akhiri nih pembicaraan yang menarik, ini perlu beberapa session Pak bicara ini, karena ini lagi bagus suasananya. Kabur aja dulu, ya kan, kabur kan, dan yang lebih dikhawatirkan tuh kabur kan adalah orang-orang yang pintar Pak yang berangkatnya saat ini loh, yang saat ini, yang berintinya ini, bahkan ya, lebih banyak kecenderungan yang di luar yang kemampuannya standar itu malah nggak pergi ya. Mungkin Pak Andreas nih sebagai penutupnya nih yang ingin bertanya dengan Pak Roni nih, kira-kira apa Pak yang bisa Bapak tanyakan? Jadi begini Pak, saya melihat satu contoh negara China. Iya. Banyak pelajar-pelajar mahasiswa yang mereka ke luar negeri kan ya, Iya. sekolah. Tapi pemerintahnya menyiapkan infrastrukturnya. Jadi Seperti apa disekolahkan, misalnya ada misalnya belajar di luar negeri itu yang susah-susah Pak, misalnya fisika nuklir. Iya. Nah kalau mereka kembali ke Indonesia kan nggak ada itu fasilitas nuklirnya, nggak ada. Akhirnya mereka ya bertahan di. Nah maksud saya mungkin ini masukan juga kepada pemerintah yang juga membiayai LPDP melalui Kementerian Keuangan. Iya. Nah bahkan ada saran dari Menteri, maaf ya saya nggak sebutkan menterinya, silakan aja kalau mau cari kerjaan di luar. Oh jangan begitu Pak, menurut saya. Kalau LPDP itu sudah dikeluarkan, ya kembalilah ke negeri. Pemerintah negara ini menyiapkan infrastrukturnya. Ini bagaimana Pak? Supaya orang-orang itu nggak kabur. Nanti yang tinggal di Indonesia, maaf ya, yang tadi yang itu tidak berkompeten, sehingga Indonesia tidak bisa mencapai Indonesia emas di 2045. Itu pertanyaan terakhir saya Pak. Ya. Nanti saya kembalikan. Bagus sekali. Ya. Saya kira itu memang yang harus menjadi perhatian kita semua. Tidak bisa kita hanya membebankan kepada pemerintah semata. Karena apa? Seluruh warga negara Indonesia harus melihat bagaimana kita ya berpeluang menuju tahun 2045 ini sebagai negara Indonesia emas, di mana menjadi 10 besar di antara negara-negara dengan ekonomi yang cukup tinggi, mapan. Nah, peluang kita banyak Pak, karena SDM kita jumlahnya lumayan banyak, walaupun SDM yang terlatih, yang memiliki standar pendidikan yang sesuai, itu juga tidak banyak. Tapi kita perlu juga memperbanyak Pak jumlah pendidikan vokasi Pak, sehingga sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Jangan semua sekolah SMA. Kadangkala kemampuan keluarga itu memberikan pendidikan anak cuma sampai SMA, selevel SLTA. Tapi kalau dia ke SMA, kan dia nggak punya kemampuan vokasi. Beda ketika dia di SMK. Kan bisa dilatih menjadi juru masak,
kaitan dengan bengkel, menjahit Pak. Kita butuh Pak penjahit yang banyak sehingga kita bisa membuat pakaian untuk kita ekspor atau minimal dipakai di Indonesia. Jangan kita impor. Pakaian-pakaian impor masuk dari negara lain Pak, terutama China. Murah ya. Murah. Kenapa? Kalah bersaing kita ya. Kalah bersaing karena yang jago jahit juga terbatas. Nah, ini antara lain kan Pak, perkebunan, pertanian, perlu Pak SMK yang khusus sehingga dia bisa belajar membuat pupuk Pak secara mandiri. Sisa sayur, makanan yang organik dari pasar-pasar, dari kedai-kedai makanan maupun kopi. Sisa bubuk kopi itu Pak bisa menjadi pupuk Pak, organik. Untuk jenis tanaman tertentu itu bisa dipakai. Jadi banyak sebenarnya peluang bekerja ketika mereka itu diberi wawasan. Ya. Nah, wawasannya di mana, Pak? Ya, dari keluarga. Kalau dulu kita kenal kan TVRI. Ya, TVRI selalu wawasan keluarga. Sekarang ini banyak TV nasional yang dari swasta. Ah, ini pekerjaannya siapa? Kemkomdigi dong, ya. Dan Dinas Komunikasi Humas Provinsi Kabupaten Kota terhadap TV maupun radio yang ada. Nah ini, ayo kita sama-sama Pak untuk memberikan kontribusi sehingga pemerintah tidak sendirian. Demikian Pak Andreas. Nah, ini kita udah di penghujung acara nih. Saya minta dong Pak Roni sebagai seorang yang memiliki pengalaman di bidang keimigrasian, di bidang kepolisian, sebagai closing statement Pak, untuk istilahnya menghimbau kepada masyarakat supaya tidak kabur. Silakan Pak. Ya. Ini closing statement juga Pak. Silakan. Baik, terima kasih. Mari saudara-saudara saya di seluruh tanah air kita melihat bahwa ajakan dengan tagar kabur aja dulu ini, mari kita lihat secara positif bahwa itu bisa menjadi bagian untuk memviralkan sebuah peluang bagi pembuatan konten-konten yang bisa menghasilkan monetize dari tagar kabur aja dulu. Tapi sebenarnya ini juga bagian dari kesempatan kita untuk menyatukan pemikiran bersama secara nasional bagaimana kita memajukan SDM yang ada di Indonesia dan juga memajukan perekonomian Indonesia sehingga peluang kita mendapatkan pekerjaan di Indonesia lebih besar. Demikian. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Roni atas kunjungannya, Pak Andreas yang menemani saya. Ini kalau saya nilai pembicaraan saat ini adalah sangat-sangat positif ya. Paling tidak kita bisa menghimbau khususnya pada generasi Gen Z. Yuk kita membangun Indonesia menuju ke Indonesia Emas 2045. Terima kasih Pak Roni atas kedatangannya. Nanti kita tetap ya berkolaborasi terus ya Pak ya. Baiklah para pemirsa Cipta Kreasi TV yang saya cintai, demikian bincang-bincang hangat kita. Kebetulan nih, alhamdulillah kita nih satu tim nih berkolaborasi yang bagus nih. Nanti kita akan berbincang-bincang lagi pada sesi selanjutnya dengan membahas sesuatu yang viral, yang bisa kita mencapai suatu solusi di tengah kebingungan masyarakat saat ini. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.